Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa Anda semua, saudara-saudara saya. Semoga keberkahan Allah terlimpah pada Anda dan Anda masih sabar mengikuti uraian-uraian pengetahuan dari Allah yang saya sampaikan lewat lisan saya. Semoga dibukakan hati Anda, pikiran Anda lebih jernih, lebih cerdas. Kali ini saya akan mengangkat sebuah istilah manifest. Apakah ada di dalam Quran? Hal ini terinspirasi karena saya suka nonton film. Di Netflix ada judul namanya Manifest, di mana orang naik pesawat terbang mau ke New York, tahu-tahu hilang di angkasa dan mendarat setelah 5 tahun kemudian. Dan yang lebih aneh adalah mereka mampu untuk melihat sesuatu kejadian yang belum terjadi, dan ada anak yang kena kanker bisa tersembuhkan dengan peristiwa itu. Memang itu film, tapi mengandung sebuah ide bagi saya. Apakah ada peristiwa yang demikian berdasarkan firman Tuhan, yaitu bagaimana antara kehendak Allah, takdir Allah, dan realita kehidupan di dalam masyarakat. Mari kita mulai. Kata-kata manifest memang saat ini sedang tren di dalam masyarakat dan sering dipahami sebagai sebuah istilah untuk mengejawantahkan apa yang kamu pikirkan dan apa yang akan menjadi kenyataan. Kalau orang Jawa mengatakan ono uni ono wujud. Jadi apa yang kau katakan maka akan menjadi realita di dalam wujud sesungguhnya. Apabila kita kaji di dalam Al-Quran, konsep ini sebetulnya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan sebuah integrated, penyatuan keterkaitan satu dengan lain, yaitu antara kehendak Allah. Makanya kita senantiasa insya Allah atau masya Allah atas kehendak Allah. Kemudian ada doa dan ikhtiar manusia. Kemudian juga sunatullah, hukum-hukum Allah, hukum sebab akibat, itu juga berlaku di dalamnya. Yang pertama tentunya adalah memunculkan pertanyaan yang tajam pada siapapun, ya termasuk saya, sehingga saya mencoba menggalinya dan saya sampaikan kepada Anda lewat YouTube ini. Apakah semua yang kita pikirkan atau kita idekan, kita hayalkan itu bisa menjadi kenyataan di dalam kehidupan? Tidak perlu dijawab, akan tetapi itu adalah sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Yang kedua, apakah Al-Quran itu mengajarkan di dalam Quran itu tentang peristiwa manifestasi atau manifest, dan apakah ada contoh-contoh dari zaman kenabian? Nanti kita bahas di bawah. Mari kita masuk makna manifest secara umum.
Tadi sudah saya kemukakan, manifest adalah mewujudkan sesuatu dari yang tidak nampak menjadi nyata, menjadi dohir. Dan dalam ilmu Tuhan, dia zat yang mengetahui tentang yang batin dan yang dohir. Wallahu la ilaha illahu alimil ghaibi wasyahadah warahmanir rahim. Seperti itu ayatnya. Allah lah dia yang maha mengetahui tentang segala sesuatu yang gaib, yang batin, dan alam syahadah atau alam nyata. Lah, manifest masuk di dalam gelombang itu. Dalam bahasa Arab tentunya Anda bisa belajar atau bisa membacanya di kamus. Zoharo artinya segala sesuatu yang tampak. Al-Zoharo artinya menampakkan. Ba'do artinya menjadi nyata. Yaitu ada istilah-istilah mewujudkan, menampakkan, atau menyatakan dalam bentuk yang dohir. Bagaimana Al-Quran berkata tentang manifest ini? Apakah ada istilah-istilah di dalam Quran? Ya, tentunya kita kaji bersama. Yang pertama, Allah apabila menghendaki wujud sesuatu atau menentukan sesuatu, baca di dalam surat Yasin ayat ke-82, dia hanya berfirman kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, itu manifestnya Allah, dari tidak ada menjadi ada. Sehingga manifest dalam Islam bukan dari pikiran manusia, tolong ini, tapi manifest dalam ajaran Islam, khususnya Quran, adalah atas kehendak dari Allah. Saya yakin segala sesuatu di dalam alam manifest yang dipunyai oleh seseorang itu semuanya adalah atas kehendak Allah. Karena manusia tidak bisa mewujudkannya kalau tidak ada rumusnya dari ilahinya itu sendiri. Yang kedua, maka peranan manusia itu hanya pada tingkat ikhtiar atau usaha. Anda bisa belajari di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Di situ disebutkan Allah tidak mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Artinya takdir bisa saja berubah kalau kita bergeser dari buruk menjadi baik. Takdirnya insya Allah akan terwujud kebaikan. Tapi sebaliknya, dari baik Anda menjadi buruk akan terwujud menjadi keburukan untuk Anda. Mudah-mudahan dijauhkan dari yang kedua ini. Tapi kita termasuk orang yang pertama, yaitu mewujudkan kebaikan-kebaikan. Itu ikhtiar. Di sini dalam rangka untuk mendapatkan manifest dari ilahi. Anda yang masih sabar mengikuti YouTube saya ini tadi, ini adalah sebuah ikhtiar dari Anda untuk mendapatkan keluasan pengetahuan dan mendapatkan hidayah ilahi, cahaya masuk ke rongga dada Anda, karena Anda hanya orang-orang yang lembut hatinya yang mau mendengarkan video yang saya sampaikan, karena berisi firman-firman ilahi dan pengetahuan-pengetahuan yang satu demi satu saya sampaikan. Lalu bagaimana dengan doa yang senantiasa banyak dilakukan oleh setiap manusia yang memiliki keyakinan terhadap ilahinya? Doa itu pada dasarnya hanya merupakan sarana atau jembatan
untuk bisa mewujudkan cita-cita itu tadi. Anda bisa belajari dalam Quran surat Ghafir ayat ke-60. Di situ disebutkan bahwasanya berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Nah, itu jadi jembatan. Selama doa itu berada di dalam koridor ilahi, insya Allah akan terwujud. Sehingga manifest atau manifestasi dalam Islam itu merupakan kesatuan. Ada doa, ada keyakinan, ada ikhtiar dari yang bersangkutan. Insya Allah itu akan menjadi sebuah manifest yang benar. Nah, lalu apa perbedaan manifest modern yang saat ini sedang menjadi pembicaraan orang dan bedanya dengan pengetahuan di dalam Islam, dalam ini Al-Quran tentunya, atau risalah kenabian. Dalam manifest modern itu adalah merupakan fokus pikiran manusia. Sementara dalam Islam terfokus pada kehendak Allah semata. Dalam manifest modern bersifat universe will deliver. Sedangkan manifest dalam Islam Allah yang menentukan. Manifest modern tanpa batas moral, orang bebas, tidak ada moral etika. Sementara manifest Islam terikat kepada halal dan haram, larangan dan kebolehan. Manifest modern sifatnya adalah ego center atau egosentris, sementara manifest dalam Islam adalah bersifat tauhid sentris, semata-mata karena Allah. Coba kita naikkan pengertian manifest dalam pengetahuan hakikat atau makrifat yang juga adalah merupakan pengetahuan di dalam keislaman. Apabila kita membahas dari sisi pengetahuan ini, tentunya levelnya lebih dalam daripada apa yang nampak di luar tadi itu. Yang pertama, manusia hanyalah merupakan perantara. Kita ini hanya perantara. Nabi itu perantara untuk mewujudkan firman Allah di atas muka bumi. Seluruh benda-benda di alam ini adalah perantara tentang dohirnya ilahi, perantara. Sementara Allah adalah merupakan al-murid, yakni zat yang menghendaki segala sesuatu, dan al-qadir, yaitu zat yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan sesuatu. Sehingga atas dasar ma'rifatullah ini pengertian ma'rifatullah di sini bisa disebut bahwa yang memanifestasikan atau mewujudkan apa yang terpikir hakikatnya adalah Allah semata dan bukan kita. Ini dipegang supaya kita tidak jatuh kepada kemusyrikan, seakan-akan ulama, ustadz, tuan guru, tadi dukun, modin, punya kelebihan ilmu ledui yang bisa mewujudkan sesuatu. Tidak. Wujud segala sesuatu di alam ini tidak lepas dari sunatullah, hukum-hukum ketuhanan. Dengan pengertian itu tadi, mari kita bertanya, apakah zaman Nabi para sahabat juga punya kemampuan untuk bermanifestasi sehingga terwujud
kun fayakun Allah itu di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam tradisi Islam ini sering sekali disebut dengan istilah karomah atau kemuliaan yang diberikan Allah untuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar-benar di jalan Allah, dan menjadi bukti ijabahnya doa seseorang. Kita ambil contoh beberapa sahabat Nabi yang memiliki pengetahuan demikian atau peristiwa ini di luar kesadaran yang bersangkutan. Yang pertama adalah Umar bin Khattab. Mungkin Anda pernah mengenal historis peristiwa di mana Umar pada saat itu sebagai khalifah dan sedang terjadi perang melawan Persia pada saat itu. Umar ada di Madinah, sementara pasukan ada di tengah peperangan di Persia yang sekarang jadi Iran ini. Tahu-tahu salah seorang sahabat beliau mendengar teriakan Umar bin Khattab, "Ya Syariah, ya Syariah al-Jabal, ya Syariah al-Jabal." Artinya, "Hai Syariah," salah seorang tentara, salah seorang panglimanya namanya Syariah, ke gunung, disuruh naik ke gunung. Padahal beliau Syariah sedang memimpin pasukan jauh di Persia. Ternyata Syariah betul-betul mendengar suara itu dan menyelamatkan pasukannya agar naik ke atas gunung. Ya, peristiwa ini bukan merupakan telepati manifest, tapi ilham dari Allah atas dasar kejernihan hati keduanya, baik Umar bin Khattab maupun Syariah, yang beresonansi dengan teriakan-teriakan Umar. Padahal Umar tidak teriak, akan tetapi jauh di Madinah terwujud yang menyebabkan kemenangan tentara Muslim terhadap Persia. Yang kedua, sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini terkenal doanya itu diijabahi Allah, dikabulkan. Dan pada zaman Nabi pun dikenal. Berhati-hati orang dengan Sa'ad bin Abdul Waqqas ini karena bisa menjadi kenyataan. Dan ini terjadi ketika dia dizolimi oleh seseorang. Mungkin terlalu berlebihan, sakit. Dia berdoa kepada Allah agar supaya orang yang menzolimi itu mendapatkan murka ilahi, dan orang itu kemudian mengalami keburukan sesuai doanya. Ini tolong, sesuai doanya. Maknanya adalah ini bentuk doa yang diijabahi Allah, bukan merupakan kekuatan pikiran atau hati orang itu tadi, tapi karena beliau dekat dengan ilahinya, penuh totalitas penyerahan, maka doanya dijabahi oleh Allah. Makanya pirsawan, pendengar, berhati-hati, jangan suka menzolimin orang. Siapa tahu orang yang kita aniaya itu adalah orang-orang yang didengar doanya, dan ini berbahaya. Kalau Anda bertanya kepada saya, apa Prof. Ika pernah mengalami peristiwa seperti itu? Saya tidak berbangga diri, tapi saya kalau dianiaya orang, saya mengatakan, ada makhlukmu Rabbi
yang menzalimi diriku, yang mengancam aku. Maka aku serahkan kepada Engkau urusannya, karena Engkaulah sebaik-baik tempat aku berlindung. Ya, bukan apa-apa. Peristiwa-peristiwa ini banyak di antara mereka juga yang kemudian tidak lama usianya, sementara saya yang dianiaya masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan firman-firman-Nya. Mereka yang menzolimin itu tadi sudah tidak ada bergunanya hidup berlama-lama di bumi kecuali membuat kerusakan. Dan hal yang demikian juga disampaikan oleh Nuh di dalam sebuah doanya yang sangat baik. Katanya ini, hati-hati. Allahumma gfirli wali walidaya waliman dakhala baitiya mu'minam walil mu'minina wal mu'minat wala yazidu dhalimina illa tabaro. Ya Allah, berkatilah, ampunilah diriku dan kedua orang tuaku dan orang-orang yang memasuki rumahku dari orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dan binasakanlah, hancurkanlah orang-orang yang ingin berbuat kezaliman. Ini proteksi supaya rumah Anda terberkati. Itu boleh, karena itu ada ayatnya seperti itu. Anda buka surat Nuh, silahkan. Peristiwa lain terjadi pada sahabat Al-Bara bin Malik. Peristiwanya adalah doa di medan perang. Dalam perang Yamamah, agar supaya diberi kemenangan, bahkan ia meminta untuk dilempar ke benteng musuh. Hasilnya benteng terbuka dan kaum muslimin menang. Sehingga di sini keyakinan yang total dan pengorbanan dirinya, maka Allah memanifestasikan keinginannya dengan hasil yang saya sebutkan itu. Sahabat Nabi lain, Abu Hurairah, ini adalah seorang yang lemah, sehingga dia mengadu kepada Rasul agar supaya memiliki kekuatan ingatan, hafalan, baik Quran yang disampaikan maupun risalah contoh-contoh kenabian. Kemudian didoakan oleh Nabi, dan setelah itu ia tidak pernah lupa dengan peristiwa-peristiwa yang dia lihat di sekitar kenabian. Sehingga Anda bisa melihat, kalau Anda belajar ilmu hadis, banyak diriwayatkan Abu Hurairah catatannya pada ingatannya. Sehingga di sini Allah memanifestasikan ilmu pengetahuan melalui doa Nabi dan keberkahan. Ada peristiwa itu. Contoh lain adalah Khalid bin Walid. Pada saat dia diracun, akan tetapi racun yang diminum itu tidak mempan. Karena pada satu waktu dia minum, dia membaca basmalah, ya tidak terjadi apa-apa. Tapi bukan berarti kemudian Anda mencoba seperti itu. Tidak begitu. Ini sebuah peristiwa manifest pada yang bersangkutan. Bukan kekuatannya Khalid bin Walid, tapi ini perlindungan Allah karena dia tawakal penuh. Masih banyak hal-hal yang seperti ini. Bahkan ada seorang sahabat Nabi, tidak saya sebutkan namanya, saya tidak ingat,
Tapi dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mempunyai pengetahuan, yaitu tahu takdirnya matinya seseorang, termasuk Umar bin Khattab dan sebagainya, sahabat-sahabat Nabi yang lain. Nabi mengatakan, jangan kau ceritakan. Ini manifest di dalam Al-Quran, di dalam peristiwa kenabian itu, jangan kau ceritakan. Itu adalah sebuah karomah untuk Anda sendiri. Bahkan kalau Anda belajar di dalam Quran tentang peristiwa Nabi Yusuf menyampaikan sebuah mimpi ke ayahnya, wahai bapak, aku telah bermimpi ada 9 bintang itu sujud kepadaku. Ini manifest penglihatan yang belum terjadi. Terus ayahnya mengatakan, jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Bapaknya sudah tahu, Yusuf belum tahu, dan baru tahu kemudian setelah dia dibuang dan dijadikan budak, dan kemudian dia jadi menteri perbendaharaannya Fir'aun di Mesir. Ternyata benar. Kemudian saudara-saudaranya datang dan tunduk kepadanya, sekalipun awalnya mereka menjahatinya. Ini manifest. Jadi rumus manifestasi dalam Islam yang pertama adalah niat lillahi ta'ala. Makanya kita selalu mengatakan, aku bertawakal kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan aku kembalikan segalanya kepada Allah. Kemudian kita memohon dalam bentuk doa, hubungan vertikal. Kemudian kita wujudkan dalam action, ikhtiar, aksi nyata. Kita bertawakal, semoga Allah menerima apa yang kita maksudkan sebagai sebuah manifest bagi diri kita. Maka kita tutup dengan sebuah kalimat, mudah-mudahan berkesan pada Anda, yaitu sebuah pesan yang kuat. Manifest adalah merupakan sebuah peristiwa, bukan apa yang kamu pikirkan yang menjadi kenyataan, akan tetapi apa yang Allah kehendaki melalui dirimu. Semoga dengan pesan ini tadi, Anda yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dengan berbagai cara, jalan dari ilahi. Apabila Anda suka, senang mendengarkan tauziah lewat video yang saya sampaikan ini, tolong YouTube ini didukung supaya tidak hilang dari peredarannya, karena algoritmanya YouTube sendiri, yaitu dengan memberikan komen dan tanda like-nya Anda tekan, subscribe-nya sebagai tanda syukur menemukan video-video serupa ini menjadi bagian daripada perjuangan Anda. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.